Oke, kembali ke channel Marangelo. Udah lama banget gua nggak bahas DC, Pak ya. So, kita akan bahas mengenai teori-teorinya apa aja yang gua kumpulkan untuk film The Flash tahun 2023 nanti, Pak ya. Karena kita udah tahu seharusnya The Flash itu akan tayang pada tahun 2022 ini. Tapi karena ada kasusnya si Ezra Miller yang nggak kunjung selesai, akhirnya project ini akhirnya diundur ke tahun 2023 sehingga film yang dibajukan itu adalah The Avatar 2 dan juga berbagai macam project-project film yang lainnya, Pak ya. Jadi semua tahun ini DC semuanya udah mundur termasuk dengan Aquaman, kecuali dengan Black Adam yang kabarnya masih akan tetap tayang di Oktober pada tahun 2022 nanti, Pak ya. So, kita akan bahas mengenai top 10 teori The Flash tahun 2022 yang sudah gue kumpulkan dan akan gue bahas semuanya sampai tuntas di video kali ini. Oke, sebelum kita jaga video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, kita akan bahas mengenai top 10 teori The Flash 2023. Oke, yang pertama pastinya ya gue mau bahas mengenai Supergirl dari universe lain. Seperti yang kita udah tahu bahwa di bocoran The Flash sebelumnya, bahwa kita udah tahu ada karakter Supergirl yang dimana sebelum rumornya itu bahwa dikatakan bahwa Supergirl ini adalah anak dari Superman dan juga Lois Lane. Tapi dari kreator The Flash tersebut udah mengatakan bahwa Supergirl yang akan ada di DCU kali ini bukan anak dari Superman, karena dia dari universe lain. Mengingat The Flash ini ada menceritakan tentang kejadian Flashpoint seperti yang ada di komiknya The Flashpoint Paradox. Tapi kali ini Supergirl yang akan tampil sini itu adalah Supergirl dari universe lain, bukan dari universe DCU, Pak ya. Dan gue juga dapat kabar ternyata bahwa Supergirl yang dari universe lain itu berasal dari Earth, di mana Superman sudah dibunuh oleh General Zod. Seperti yang kita udah tahu, Pak ya, bahwa General Zod ini kan adalah villain utama Superman, dan dia juga adalah orang yang sudah membawa pasukan Kryptonian untuk menyerang kota Metropolis seperti yang kita udah lihat di Man of Steel tahun 2013, Pak ya. Tapi di Earth ini kita bisa melihat bahwa Supergirl lah yang berhasil selamat dari planet Krypton, sementara Kal-El alias Superman tidak berhasil keluar dari planet Krypton dikarenakan dia sudah dibunuh oleh General Zod, Pak ya. Makanya gue juga heran, kok Superman dan Lois kan mereka kan masih mengandung, Pak ya, kok tiba-tiba anaknya udah segede itu, kalau ini merupakan adalah anak dari Superman dan Lois Lane. Karena kan di komik Supergirl versi ini itu adalah anak Superman dan juga Lois Lane, tapi di DCU kan itu kan nonsense, Pak ya, kalau ini adalah Supergirl dari universe DCU, sementara Superman dan Lois Lane ini masih ada. Jadi seperti itu, kayaknya ini udah mulai main multiverse lagi, Pak, seperti itu. Oke, lanjut. Yang kedua adalah misteri Barry Allen alternatif. Kita udah tahu, Pak ya, bahwa di trailer The Flash yang sekarang ini yang udah ditampilkan di DC Fandom tahun 2021 kemarin, kita bisa melihat bahwa ada dua versi Barry Allen. Yang pertama adalah Barry Allen dari timeline DCU, yang kedua adalah Barry Allen yang rambutnya panjang. Nah, gua sangat curiga dengan Barry Allen yang rambut panjang ini, Pak ya. Kalau gua berasumsi itu adalah Barry Allen yang menyamar. Nah, aslinya Barry Allen menyamar ini adalah Reverse Flash alias Earth Town dari abad ke-30 untuk memanipulasi Barry Allen bahwa The Flashpoint ini adalah ulahnya si Reverse Flash ini, baik, dan itu akan diungkapkan di akhir film seperti yang udah ada di formula film superhero pada umumnya, Pak ya, sebagai secret villain si Reverse Flash yang menyamar sebagai Barry Allen kedua ini, Pak ya. Jadi kita kayaknya udah dapat kunci bahwa ini adalah Reverse Flash yang menyamar untuk mengelabui si Barry Allen versi DCU, Pak ya. Mungkin seperti itu, karena kan The Flash kalau tanpa Reverse Flash kayak rasanya ada yang kurang, Pak ya, seperti itu. Nah, gitu sih. Kalau kalian punya lain mengenai Barry Allen yang rambut panjang ini, tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke. Yang ketiga, kejadian Snyder Cut menjadi canon. Oke, seperti yang kita udah tahu bahwa ternyata Warner Bros sudah di merger oleh Discovery, dan kita udah tahu, Pak ya, bahwa Snyder Cut sekarang udah official sudah dijadikan canon story oleh Warner Bros yang sudah dialih-pimpikan oleh Discovery, Pak ya. Jadi kita udah tahu bahwa Snyder Cut sudah menjadi canon, dan untuk versi Joss Whedon tidak akan dianggap sebuah timeline utama. Jadi timeline utama yang dipakai untuk DCU itu adalah Snyder Cut, Pak ya, karena kita udah tahu bahwa semua formula DCU itu semuanya dari Zack Snyder. Gak mungkin dong versi Joss Whedon itu akan ditampilkan ke DCU. Malu-maluin, Mbak Sumpah. Itu adalah aib terbesar bagi para fans DC seperti gua dan kalian-kalian ini, Pak ya. Aduh, itu bangke sih.
Tapi gue udah bersyukur banget karena setelah Warner Bros sudah diambil alih oleh Discovery dan masa depan DCU ini akan dirubah semua oleh kepala-kepala Discovery dan semua pemimpin Warner Bros yang seperti dulu seperti Kevin Suciara dan berbagai macam kepala-kepala Warner Bros yang masih SJW mereka udah dikeluarkan dan project-project ini akan dirubah beberapa oleh pihak Discovery untuk meluncurkan project DCU akan lebih setara dengan MCU dalam segi persaingan bisnis Pak ya, seperti itu. Makanya ini udah menjadi bersyukur banget dan juga gua harapin Justice League terdekat bisa dilanjutkan kembali oleh pihak Warner Bros yang baru ini Pak ya, karena udah di merger jadi kita udah aman Pak ya, seperti itu. Oke, gua menunggu banget sih kalau dari pihak manajemen Warner Bros bisa memperbaiki ini semua seperti itu Pak ya. Oke, lanjut. Yang keempat, kemunculan Batman Ben Affleck. Seperti yang kita udah tahu, teori gua adalah Bruce Wayne ini akan menghadirkan pengacara yang hebat untuk Barry Allen yang sidang bapaknya ini akan dibuka kembali oleh pihak pengadilan, dan sementara itu Barry Allen akan meminta kepada Bruce Wayne versi DCU untuk memberikan seorang pengacara yang akan membebaskan bapaknya dari penjara. Karena kita udah tahu apa ya, di series The Flash kita udah tahu bahwa Barry Allen itu selalu ingin membebaskan bapaknya karena bapaknya ini nggak bersalah. Dan sebenarnya orang yang membunuh ibunya Barry Allen itu bukan si Henry Allen, melainkan itu adalah Reverse Flash yang datang dari masa depan untuk mengacaukan timeline The Flash itu sendiri Pak ya. Makanya kemunculan Bruce Wayne atau Batman yang akan muncul di The Flash tahun 2023 ini akan sangat sedikit karena perannya juga sangat sedikit Pak ya. Tapi gue juga curiga bahwa itu akan terlibat sebuah pertarungan hebat dan akan membuat Batman ini terlempar ke universe lain. Nah, jadi untuk universe lain kita akan jabarkan di teori berikutnya Pak ya, seperti itu. Karena gue bisa bilang Batman Ben Affleck juga akan punya peran yang sangat besar. Selain perannya itu akan memberikan pengacara yang hebat untuk Barry Allen di persidangan bapaknya ini Pak ya, seperti itu. Oke, lanjut. Yang kelima, timeline utama The Flash kemana? Nah, kalau menurut gue untuk timeline The Flash tahun 2023 ini di DCU ini adalah timelinenya setelah Justice League terdekat dan juga Peacemaker season 1 Pak ya. Karena kita bisa melihat sebelum The Flash tahun 2023 ini akan tayang nanti, kita udah tahu dari Peacemaker aja kita udah diberikan ada semua tim anggota Justice League yang selalu sudah muncul. Jadi kalau kalian belum nonton Peacemaker season pertama, kalian tonton dulu di HBO Go. Habis itu kalian bisa melakukan persiapan untuk menonton The Flash versi Ezra Miller nanti Pak ya. Oke, jadi kita bisa bilang kayaknya ini adalah timeline setelah Peacemaker season pertama. Dan tentu saja dong terdekat udah pasti canon di DCU kali ini. Yang keenam adalah pertempuran Atlantis dan juga Amazon. Nah, dari rumor sebelumnya dari pihak sutradara dia udah mengkonfirmasi bahwa untuk pertempuran Amazon dan Atlantis itu akan dihapus dari skrip The Flash si Ezra Miller. Tapi ada perubahan yang signifikan di mana project The Flash ini udah dimundurkan dikarenakan mereka akan melakukan reshoot, di mana ada satu adegan tambahan di mana kita bisa melihat ada adegan Aquaman versus Wonder Woman yang akan ditampilkan di The Flashpoint Paradox seperti yang ada di komik asalnya. Karena di komik asalnya setelah The Flash melakukan sebuah flashpoint, ada sebuah pertempuran besar dari bangsa Amazon dan juga bangsa Atlantis seperti yang ada di komik asalnya. Jadi kayaknya untuk pihak sutradara dan juga pihak Warner Bros mereka ingin sama dengan versi komiknya, sehingga para fans yang udah ngikutin The Flashpoint Paradox dari animasi, komik, bahkan sampai mainin gamenya, mereka akan merasa terhibur dengan project yang akan ditampilkan oleh Warner Bros kali ini Pak. So Warner Bros tidak akan mengecewakan para fans kali ini dikarenakan cerita The Flashpoint Paradox yang menampilkan adegan Aquaman dan juga Wonder Woman ini tidak di-cut sama sekali. Karena kita udah dapat kabar Gal Gadot dan juga Jason Momoa mereka udah hadir di The Flash tahun 2023 ini Pak ya. Oke, mantap. Jadi gue bisa melihat di dalam action Aquaman vs Wonder Woman. Karena kita udah tahu di The Flashpoint Paradox kita bisa melihat para bangsa Atlantis mereka itu memang tidak akur dengan bangsa Amazon, sehingga mereka terjadi sebuah pertempuran besar sehingga mengakibatkan semua hero dan villain DC di era Flashpoint mereka akan tewas karena perang besar tersebut Pak ya, seperti itu. Oke, lanjut. Yang ketujuh adalah villain utama The Flash siapa? Nah, kalau menurut gua untuk villain utama The Flash ini bisa jadi banyak Pak ya. Bisa jadi itulah Red Death. Kenapa gua bisa bilang Red Death? Karena ini akan membuka peluang untuk multiverse Dark DC dengan adanya Batman Who Left, ada berbagai macam Batman yang lainnya, dan juga Red Death ini akan menjadi salah satunya. Karena kita udah diperlihatkan ada sebuah poster yang dirilis oleh Warner Bros dengan gambar bentuk petir dan juga kelawar dari Batman Michael Keaton. Nah, lambang ini sama persis dengan versinya Red Death. Itu
itu adalah penggabungan antara Batman dan juga The Flash dari Dark Multiverse. Jadi kita udah tahu Pak ya bahwa kayaknya yang menjadi villain utama ini adalah Red, dan bisa jadi yang akan memanipulasi semua timeline yang sudah mengakibatkan Flashpoint, atau bisa jadi ini adalah Reverse Flash yang menyamar menjadi Barry Allen alternatif untuk mengelabui Barry Allen versi DCU Pak ya. Mungkin seperti itu, karena gue curiganya dengan Barry Allen yang rambut panjang ini itu adalah Earthbound Town yang menyamar Pak ya, karena kita udah tahu bahwa Barry Allen sebagai The Flash ini selalu mencari-cari di mana pelaku pembunuhan ibunya, dan ternyata orang yang dia cari selama ini itu adalah si Barry Allen versi alternatif ini. Kenapa gua bisa bilang Reverse Flash yang menyamar? Karena kita udah tahu di The Flash series CW season pertama kita bisa melihat bahwa Reverse Flash sudah menyamar menjadi Harrison Wells untuk mengelabui si Barry Allen, dan juga dia sudah merencanakan semua ini agar supaya semua tim Flash akan menjadi kacau balau, dan rencananya hampir berhasil untuk mengacaukan semua multiverse. Jadi kita udah tahu Pak ya, kayaknya pihak DCU akan mengambil formula sedikit dari CW untuk membuat kita callback bahwa Reverse Flash ini akan melakukan rencana sama seperti The Flash season pertama, di mana itu akan menyamar menjadi seseorang untuk mengelabui si Barry Allen. Apalagi untuk rencana Reverse Flash kali ini itu akan melibatkan semua multiverse yang ada di DC, termasuk DC CW, DC live action yang lainnya, bahkan sampai DC animasi, bahkan sampai Titans, Doom Patrol, dan yang lainnya itu akan menjadi satu di The Flash tahun 2023 nanti Pak ya. So semua multiverse DC itu akan diekspor semuanya oleh The Flash ini, karena untuk universe The Flashpoint Paradox ini akan memulai pembukaan multiverse yang benar-benar bagus banget Pak ya. Tapi lagi-lagi untuk pembukaan multiverse kayaknya itu udah dibuka di Arrowverse, tapi lagi-lagi dari pihak Warner Bros ya, kita udah tahu Pak ya bahwa Arrowverse sudah di cancel oleh pihak Greg Berlanti Production dan juga WBTV. Kita nggak tahu Pak ya apakah itu akan menjadi canon atau tidak, karena dengan gagalnya sensi itu alasan kemungkinan semuanya akan dihapus. Mungkin seperti itu, gua nggak tahu lagi Pak ya. Tapi yang jelas kita tunggu aja mengenai konfirmasi dari Warner Bros dan juga sutradaranya seperti apa, seperti itu ya. Oke, lanjut. Yang ke-8, kemunculan Earth Prime di DCU. Oke, kenapa gue bisa bilang ada Earth Prime di DCU? Seperti yang kita udah tahu bahwa di Crisis on Infinite Earths di CW kita udah diperlihatkan bahwa setelah semua multiverse sudah mulai hancur dikarenakan krisis anti monitor, kita bisa melihat semua Earth itu bergabung dan menjadi sebuah Earth Prime. Jadi semua multiverse hero-hero yang ada di CW itu digabungkan menjadi satu, dan alhasil menciptakan sebuah Earth yang bernama Earth Prime alias Earth 0. Nah, jadi seperti itu Pak ya. Nah, kemungkinan setelah The Flashpoint sudah mulai terjadi dan The Flash sudah merapikan semua timeline dan juga menyatukan multiverse karena ulahnya sendiri, alhasil kita bisa melihat kayaknya semua multiverse DC akan tergabung dalam satu universe, sehingga kita bisa melihat Batman Keaton yang akan dibuat project solonya untuk Batgirl, karena kita udah tahu Pak ya bahwa Batgirl kan akan mengajukan Batman Michael Keaton sebagai Batman utama untuk menjadi mentor bagi Batgirl. Jadi seperti itu Pak ya, kayaknya ini akan menyatukan semua universe yang ada di DCU Pak ya. Mungkin seperti itu. Mungkin kalau kalian punya teori lain, tulis aja di kolom komentar di bawah mengenai kemunculan Earth Prime yang akan menjadi Earth utama untuk DCU. Mungkin seperti itu Pak ya. Oke, lanjut. Yang ke-9, Batman Beyond menjadi pengganti Batman Keaton. Kita udah tahu Pak ya bahwa Batman Michael Keaton ini akan hadir di The Flash tahun 2022, tapi perannya kita sama sekali belum tahu perannya seperti apa di The Flash tahun 2023 ini. Apakah itu akan menjadi aliansi atau bisa jadi dia itu akan menjadi villain? Kita nggak tahu Pak ya, karena sampai sekarang kita belum tahu kabar dari si Bruce Wayne versi Michael Keaton ini yang udah lama kita tunggu-tunggu selama 20 tahun lebih Pak ya, karena buat kita generasi lama Pak ya, kita untuk film Batman versi Michael Keaton dan versi Tim Burton itu udah legend banget di mata kita para fans lama Pak ya. Jadi gue sangat kangen banget, dan gue juga mendapat teori bahwa Batman Beyond ini akan menjadi pengganti Batman versi Michael Keaton, karena kita udah tahu Pak ya untuk arc si Batman Beyond itu akan menceritakan mengenai Batman pengganti si Bruce Wayne, dan Bruce Wayne ini sudah pensiun dari aksi vigilante-nya, sehingga dia akan mengutus muridnya yang bernama Terry McGinnis untuk menjadi Batman selanjutnya sebagai Batman Beyond. Itu udah kita lihat di versi animasinya dulu pada tahun 1990-an Pak ya, seperti itu. Makanya kita bisa melihat kayaknya Batman Beyond ini akan hadir di The Flash tahun 2023 nanti. Mungkin seperti itu, karena kita bisa melihat Bruce Wayne-nya udah tua Pak ya si Michael Keaton, tapi kita nggak tahu lagi. Karena ini lagi-lagi hanya teori gua doang. Jadi kalian bisa percaya atau kalian nggak bisa percaya, atau kalau punya teori lain tulis aja di kolom komentar di bawah, karena gue butuh banget nih teori-teori liar dari para
para fans DC seperti apa. Yang terakhir ini adalah sequelnya akan berlanjut ke New DCU. Kabar lagi yang udah gua terima dari kalian para fans mengatakan bahwa sequel The Flashpoint Paradox ini akan berlanjut ke New DCU setelah munculnya Earth Prime di DCU, setelah The Flash sudah menyelesaikan semua timeline dan menyatukan semua multiverse yang ada di DCU. Kita bisa melihat kayaknya ini akan berlanjut semuanya ke New DCU, dikarenakan kita bisa melihat ada Batman Michael Keaton yang akan menjadi Batman utama di series Batgirl yang masih dikerjakan oleh pihak Warner Bros. Karena kita udah tahu ya bahwa Batman Michael Keaton itu kan udah benar-benar Earth yang berbeda dari Earth-nya si Batgirl yang akan diluncurkan oleh pihak Warner Bros. Mungkin jadi DCU akan mempunyai dua Earth setelah penyatuan multiverse. Karena The Flash, buat kalian belum tahu ya, The Flash itu adalah orang yang bisa mengacaukan semua timeline dan juga multiverse, sehingga kalau dia melakukan sebuah kesalahan apapun yang melibatkan multiverse dan juga Speed Force, semua multiverse juga pasti akan hancur. Nah, kenapa? Karena ulah dari The Flash ini sama juga kalau kalian lihat di MCU yang mengacaukan semua multiverse siapa? Doctor Strange. Dia adalah orang yang bisa mengacaukan semua multiverse di Marvel. Kalau DC, biang keladinya itu adalah The Flash. Nah, dan seperti itu Pak ya, makanya ini orang-orang yang suka dengan penghancuran multiverse dia, aduh. Tapi gue yakin banget untuk Warner Bros, mereka tidak akan mengecewakan para fans dikarenakan The Flashpoint Paradox buat kita udah tahu ya, di komik-komiknya aja udah mulai gitu Pak, apalagi di versi live actionnya yang melibatkan semua multiverse-nya ADC termasuk dengan Earth-nya Batman Keaton. Dan juga gue mendapat kabar bahwa The Flash versi CW juga akan hadir sebagai cameo seperti yang kita udah lihat ketika Flash Ezra Miller dan juga Flash Grant Gustin, mereka udah hadir di cameo Crisis on Infinite Earths versi CW. Mungkin seperti itu mereka akan melakukan hal yang sama untuk callback kita sebagai udah ngikutin Arrowverse dulu Pak ya. Jadi kita akan diperlihatkan adegan yang sama seperti itu. Gue juga sampai merinding aja tuh gue untuk bahas ini karena gue udah lama banget gak bahas DC. Aduh, sorry banget buat kalian nungguin gue untuk bahas DC lagi dikarenakan karena ada banyak banget project Marvel yang harus gue tuntaskan dulu mengenai Doctor Strange in the Multiverse of Madness, bahas teorinya, bahas segala macem Pak ya. So sorry banget gue udah lama gak bahas. Dan untuk kedepannya mungkin gue akan bahas DC lagi Pak ya, entah itu membahas mengenai multiverse lah atau membahas mengenai berbagai macam apapun. Pokoknya tunggu aja di channel Mario Angelo. Oh ya, gue ingin mengingatkan kepada kalian semua bahwa gue udah punya akun TikTok loh. Tuh buat kalian yang mau follow TikTok gue, linknya ada di deskripsi Pak ya. Dan juga kalau kalian mau diskusi bersama gue dan juga para anggota member-member komunitas yang udah gue buat, link grup WhatsApp-nya gue udah taruh di deskripsi Pak ya. Kalau kalian punya pendapat lain atau kalian informasi lain, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Itu aja mengenai video kali ini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!